Di episode sebelumnya terjadi penyerangan besar-besaran di desa Emonville, sebuah desa kecil di daerah dua sungai. Karena Mauren belum bisa mengetahui siapa titisan dari sang naga dari keempat remaja tersebut, akhirnya ia mengajak mereka untuk ikut dengannya ke Menara Putih dan meminta bantuan dari saudari-saudarinya. Bagaimana kelanjutan kisahnya ya? Episode 2 kita mulai aja, oke? Di adegan awal kita diperlihatkan dengan sekumpulan tentara berbaju putih yang sedang berkemah. Mereka disebut dengan jubah putih atau mereka biasa dipanggil Putra Cahaya. Para jubah putih adalah orang-orang yang tidak menyukai para wanita dari Aes Sedai. Kita bisa melihat betapa kejamnya perlakuan si kapten ini ketika berhasil menangkap seorang Aes Sedai. Cincin yang ia kalungkan merupakan bukti sudah berapa banyak Aes Sedai yang ia bantai. Di adegan selanjutnya, kita bisa melihat Mauren, Lan, Egwene, Ran, Perrin, dan Mat masih berusaha menjauh dari kejaran pasukan Trolloc. Hingga akhirnya, hari sudah berganti malam. Kini mereka dihadapkan dengan sungai yang cukup dalam. Ternyata nih guys, para Trolloc itu memiliki kelemahan. Mereka tidak bisa berenang. Mauren langsung membangunkan pria penjaga jembatan untuk membantunya menyeberangi sungai. Pria itu berkata, "Tunggu sebentar lagi, anakku dalam perjalanan." Mungkin anaknya ya yang biasa nyeberangin orang lewat. Karena tidak ada waktu lagi, Mauren lantas berjanji untuk membayar double jika si bapak tua mau menyeberangkan mereka sekarang juga. Akhirnya menyeberanglah mereka. Tepat di tengah-tengah sungai, tiba-tiba para pasukan Trolloc datang sembari mengacungkan senjatanya. Seperti yang aku bilang tadi ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba datanglah pemimpin mereka yang merupakan pelayan dari kegelapan. Namanya adalah Fate. Fate dapat memaksa Trolloc melakukan banyak hal, kecuali menyeberangi sungai yang dalam ya. Dengan muka yang gak tahu harus disamain sama siapa, atau bisa dibilang dia ini saudaranya Voldemort ya. Tiba-tiba berteriak sampai bikin semua orang ketakutan. Mauren lantas mengajak si bapak tua untuk ikut bersamanya karena di sini sudah tidak aman lagi. Tapi si bapak tua ini malah menolak dan memilih untuk kembali ke seberang sungai. Mau nggak mau nih, Mauren terpaksa harus menenggelamkan perahu si bapak. Sambil marah dan kecewa, si bapak berkata, "Para jubah putih ini benar, kalian para Aes Sedai adalah monster." Pelarian pun berlanjut ya, hingga akhirnya mereka menemukan tempat untuk beristirahat. Dengan kekuatannya, Mauren masih sempat untuk memulihkan tenaga kuda-kuda mereka. Walaupun sebenarnya semakin sering Mauren menggunakan kekuatannya, maka tenaganya akan semakin terkuras. Seperti yang kalian lihat di episode 1 ya, dada Mauren tertusuk oleh senjata Trolloc yang beracun. Sementara itu terjadi perdebatan di antara Ran dan Egwene. Ran takut hal yang menimpa bapak tua penjaga sungai akan dialami juga oleh mereka. Tiba-tiba Mauren datang dan menyuruh mereka untuk tidak memikirkan hal seperti itu. Ia juga menyuruh mereka untuk tidur, karena mereka akan berangkat pagi-pagi buta. Singkat cerita, malam pun tiba. Mauren tiba-tiba membangunkan Egwene dan mengajaknya ke suatu tempat. Sementara itu, Ran hanya terdiam dan pura-pura tidur di saat mereka pergi. Setelah sampai, Egwene bertanya, "Apakah kau akan membunuh kami seperti kau membunuh bapak itu?" Sebelum menjawab, Mauren bertanya, apakah Egwene tahu soal 3 sumpah seorang Aes Sedai? Mauren menjelaskan, pertama, jangan berkata yang tidak benar. Kedua, jangan membuat senjata yang bisa membuat manusia menjadi saling bunuh. Nah, ketiga, jangan gunakan kekuatan sihir sebagai senjata, kecuali jika nyawanya terancam, atau nyawa penjaganya, atau nyawa Aes Sedai lainnya. Aku tidak membunuh pria itu, tapi dia yang sudah menyia-nyiakan hidupnya untuk tujuan yang bodoh. Jika ku izinkan dia menyeberangi sungai, Trolloc pasti membunuhnya. Setelah itu Trolloc akan mengikuti kita. Setelah itu Mauren bertanya, apakah kemampuanmu? Kemampuan yang dimiliki Bestari untuk memprediksi cuaca. Egwene menjawab, mendengarkan suara angin. Mauren kembali menjelaskan, wanita di seluruh dunia menyebut kemampuan itu dengan sebutan yang berbeda, namun artinya sama, kekuatan sihir.
Sontak saja Egwene menyela dan berkata kalau dia bukanlah seorang Aes Sedai. Tiba-tiba Mauran mengeluarkan sebuah kalung dengan permata biru di tengahnya. Mauran menyuruh Egwene untuk fokus dan mengosongkan pikirannya. Bayangkan seolah-olah Egwene sedang mengapung di aliran sungai. Biarkan dirimu terbawa aliran itu. Hingga tiba-tiba batu itu menyala, tapi tak berlangsung lama, fokus Egwene ini tiba-tiba menghilang. Mauran berkata, bukan kau yang mendengarkan angin, tapi angin yang mendengarkan dirimu. Lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba Ran terbangun. Ia merasa ada sesuatu yang menjanggal di tenggorokannya. Dan ternyata itu adalah seekor kelelawar. Seketika Ran syok gak karuan. Tapi itu semua belum berakhir. Ia tidak percaya. Ternyata sudah banyak bangkai kelelawar di tempat itu. Ternyata mimpi aneh itu dialami oleh mereka semua. Mauran langsung menyuruh mereka untuk segera memberitahukan kepadanya jika mimpi itu terulang lagi. Mauran lantas mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Ran berteriak. Ran mau tahu sebenarnya mereka ini mau diajak kemana. Dan kenapa ia harus mempercayai Mauran. Walau sudah dijelaskan kalau mereka akan menuju Menara Putih dan minta bantuan dari Aes Sedai yang lainnya. Tapi Ran ini masih saja meninggikan suaranya. Mungkin di Menara Putih Egwene memiliki tempat. Tapi untuk kami para pria, untuk apa kami ada di sana? Menjadi tukang suruh kalian para Aes Sedai. Nggak banyak ngomong, Mauran mempersilahkan Ran untuk pergi jika dia mau. Ternyata kesabaran Mauran sudah mulai habis ya. Di sini terjadi perdebatan lagi di antara Ran dan Egwene. Ran tidak terima kalau Egwene lebih memilih bersama dengan Mauran. Egwene menjelaskan, monster itu telah membunuh Nynaeve dan Layla, serta separuh dari orang-orang yang kita sayangi di desa. Mauran hanya melindungi kita agar kita aman. Kau tak lihat, dia sudah mulai lemah karena lukanya. Mendengar perkataan Egwene, akhirnya Ran kembali dan berniat untuk pulang saja. Tapi untungnya, Mat langsung turun tangan dan membujuk Ran agar jangan membuat Mauran marah lagi. Ingat, wanita itu bisa mengeluarkan bola api dari tangannya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka berpapasan dengan para jubah putih. Sontak saja Mauran melepaskan cincinnya dan memberikan cincin itu kepada Lan. Mauran langsung menyuruh mereka semua untuk mengikuti apa yang ia katakan. Jangan pernah membicarakan soal Menara Putih dan Aes Sedai. Saat mereka sudah bertemu, sang komandan menghampiri Mauran dan bertanya, mau kemana kalian? Mauran menjawab kalau mereka mau menyeberangi jembatan putih sebelum matahari terbenam. Si komandan lantas mempersilahkan mereka untuk pergi. Tapi tiba-tiba si kapten membunyikan gantungan cincinnya, bertanda kalau ia ingin menyelidiki lebih lanjut. Sambil menggeledah mereka semua, si kapten bertanya, kalian dari mana? Lan menjawab kalau ia dari tanah perbatasan. Ketika sedang digeledah, tiba-tiba Mauran berkata kalau ada luka di dadanya dan luka itu belum sembuh. Mauran menjelaskan kalau luka itu disebabkan oleh serangan monster yang mulutnya seperti babi. Ketika sang komandan melihat luka itu, ia langsung mengetahui kalau luka itu disebabkan oleh Trolloc. Mauran lantas meminta bantuan dari sang komandan untuk mengunjungi desa yang dihancurkan oleh Trolloc. Setelah berpamitan, si kapten meminta izin kepada komandan untuk membawa rombongan prajurit ke selatan. Komandan bertanya, ngapain ke selatan? Trollocnya kan ada di barat. Tapi sang kapten tetap saja bersikukuh untuk pergi ke selatan. Apa yang sedang direncanakan oleh si kapten ya? Setelah berjalan cukup jauh melewati lembah dan sungai, akhirnya mereka tiba di tempat peristirahatan. Tempat itu dirasa aman, karena Lan belum melihat tanda-tanda kehadiran Trolloc. Lan langsung memberikan cincin milik Mauran dan menyuruh Mauran untuk beristirahat. Mereka tidak boleh sampai terlihat oleh para jubah putih. Ternyata Mauran sudah menyadari, si kaptenlah yang sudah membunuh ketujuh saudarinya. Kalian bisa melihatnya dari cincin yang selalu ia gantungkan di pinggangnya. Ran dan Egwene pergi mencari kayu bakar. Sementara Perrin, ia pergi untuk mencari air. Tiba-tiba, ia mendengar rolongan serigala. Ternyata, kaki Perrin terluka saat ia melawan Trolloc bersama Layla kemarin. Tak disangka-sangka ya guys, gerombolan serigala sudah berada tepat di belakangnya. Perrin hendak pergi dari sana. Tapi ternyata, gerombolan serigala yang lainnya sudah ada tepat di depannya. Perrin hanya bisa pasrah dan terdiam melihat ada satu serigala yang mendatanginya. Ternyata, serigala itu malah menjilat luka Perrin dan pergi begitu saja. Singkat cerita, malam pun tiba. Mauran sudah tidur duluan. Itu karena efek racun dari senjata Trolloc yang semakin menyebar. Di saat mereka sedang tidur, tiba-tiba Egwene terbangun.
Ternyata guys, Fayt dan pasukan Trolloc sudah ada di tempat itu. Sontak saja mereka langsung bersiap dan pergi saat itu juga. Karena jarak sudah terlalu dekat, Lan menyuruh Perrin untuk pergi ke kota Sadar Logoth yang sudah hancur. Hanya tempat itu yang bisa menyelamatkan mereka dari kejaran Fayt dan pasukannya. Saat sudah sampai, ternyata benar. Para Trolloc berhenti mengejar mereka. Sepertinya Trolloc tahu tempat itu sangat berbahaya dan mematikan. Tanpa pikir panjang, Lan menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam kota tua itu. Suasana di dalam kota sungguh sepi. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan tidak ada burung ataupun serangga di dalam kota itu. Setelah sampai, Lan langsung menggendong Mauren dan masuk ke dalam suatu ruangan. Lan juga berpesan untuk jangan mengambil apapun dari tempat itu. Aku ceritakan dulu sejarah tempat ini ya. Dulu pada zaman peperangan antara manusia dan para Trolloc, kota ini adalah kota yang paling kaya dan paling kuat. Karena kekuatan kota ini begitu besar, mereka sampai menjanjikan bala bantuan untuk desa-desa yang diserang oleh para Trolloc. Tapi di saat dunia membutuhkan bantuan dari kota ini, mereka malah membangun tembok tanpa gerbang. Mereka mengunci diri dan membiarkan bangsa lain terbakar dan hancur. Saat perang selesai, mereka yang selamat pergi ke sini untuk mencari makanan dan tempat berlindung. Mereka berteriak, tapi tidak ada satu orang pun yang menyaut. Akhirnya mereka mendobrak tembok besar itu dan ternyata sudah tidak ada siapa-siapa lagi di dalam kota. Konon katanya, iblis muncul di kota ini dan memusnahkan semua orang dan semua yang hidup. Dan sejak saat itulah, kota ini ditinggalkan begitu saja. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini Matt terbangun karena mendengar suara rintihan kuda-kuda mereka. Ia lantas pergi keluar untuk mengecek kondisi itu. Tiba-tiba Matt melihat ada sosok bayangan yang melintas di depannya. Karena penasaran, diikutin dong sama si Mehmet ini. Matt terus masuk sampai ia tak sengaja menemukan sebuah pisau bermata merah. Mungkin karena bagus kali ya, pisau itu malah ia simpan. Tiba-tiba muncul suatu mirip bayangan hitam yang melahap kuda-kuda mereka. Kuda itu pun langsung tumbang dan berubah menjadi tumpukan abu. Di sisi lain, Mauren tiba-tiba bangun dan berkata kepada Lan, kalau Lan sudah membunuh kita semua dengan pergi ke tempat terkutuk ini. Bayangan itu dengan cepat mulai mendekati Egwene dan teman-temannya. Akhirnya, Ran terpisah dengan Egwene. Egwene menyuruh Ran untuk pergi bersama Matt. Sementara, ia dan Perrin akan menyusulnya nanti. Disinilah ya guys, kelompok ini terpecah. Untung saja Lan dan Mauren bisa kabur menjauh dan pergi keluar dari kota itu. Sementara Matt dan Ran, mereka terjebak di sebuah ruangan. Untung saja mereka bisa mendobrak besi itu dan langsung berenang menyeberangi sungai. Egwene dan Perrin juga terlihat terkepung oleh bayangan itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk melompat dan terjun ke dalam sungai. Perrin dan Egwene berteriak memanggil kawan-kawannya. Tapi panggilan itu sia-sia. Tidak ada satupun dari mereka yang menyaut. Sementara itu, kondisi Mauren sudah semakin kritis. Tapi tiba-tiba, jika kau tidak membawaku ke teman-temanku, kugorok lehermu. Oke guys, itulah akhir dari episode kedua ya. Gimana? Seru kan? Jangan lewatkan untuk episode ketiga ya. Nah, kalau begitu, Bulan pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!